Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Halaqah Isya akan membawakan cerita tentang melawan hawa nafsu. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, udah waktunya azan zuhur. Sebaiknya aku sholat dulu. Safa, yuk kita sholat bareng. Nanti aja, kerjaan aku masih banyak. Nanti bisa dilanjutin lagi. Gak baik loh nunda waktu sholat. Iya, nanti aku sholat. Ia meninggalkan Safa. Ia pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Ya Allah, hanya kepadamu-lah tempat di mana hamba meminta dan mengadu semua. Lindungilah selalu diri ini ya Allah, jangan kau hilangkan nikmat ibadahmu dari diri ini. Ya Allah, bukakan pintu hati untuk teman hamba, jangan sampai ia tersesat lebih jauh ya Rob. Di tempat lainnya, Akhirnya selesai juga nih pekerjaan. Udah jam berapa ya sekarang? Astagfirullah, udah jam 3. Aduh, belum sholat zuhur lagi. Udahlah, bisa besok aja. di malam harinya, ketika Safa terlelap tidur, tiba-tiba ia mendengar sebuah ayat yang dibacakan begitu merdu dan membuat hatinya begitu sakit. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Safa terbangun dengan keadaan keringat dan tubuh yang gemetar. Ya Allah, apa ini teguran untukku? Apa aku sudah begitu jauh darimu? Safa berdiri lalu menuju kamar mandi.
untuk berwudu, melaksanakan sholat taubat dan tahajud. Ya Allah, ampuni hamba yang sudah terlalu jauh darimu. Ampuni hamba yang lalai atas perintahmu. Bimbing diri ini, ya Allah. Jangan biarkan setan yang menguasai diri ini. Al-Quran ini sudah begitu berdebu. Sudah berapa lama ya aku tidak membukanya? Aku pun sudah lupa bagaimana cara membacanya. Safa, kamu kenapa? Kok lemas gitu? Semalam aku mimpi ada orang yang lagi baca Al-Quran. Pas dia baca itu, rasanya sesek banget di dada. Aku langsung bangun dan ambil wudhu, aku sholat, lalu aku ambil Al-Quran. Bagus, itu Allah kasih teguran untuk kamu. Tapi masalahnya, aku lupa dengan bacaan Al-Quran karena sudah lama tidak membacanya. Gini deh, ntar sore aku mau ikut kajian, kamu ikut ya? Masya Allah, boleh banget. Banyak banget pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada Ustazah. Sore harinya, Ini itu Ustazah Syakila, aku paling suka banget kalau dengar beliau ceramah. Nyentuh masuk ke hati banget. Sifat manusia itu ada 3. Yang pertama, al-amarah bi'su, yaitu suka menyuruh kepada keburukan. Yang kedua, lawammah, yaitu menyesali diri. Yang ketiga, mutmainnah, yaitu sifat jiwa yang memperoleh ketenangan dan ridha Allah. Beruntung jika dirimu sudah mendapatkan yang ketiga ini, berarti tandanya Allah sudah ridho atas dirimu. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ustazah, saya izin bertanya, kapan waktu yang pas untuk kita beribadah? Bismillah, waktu yang tepat untuk kita beribadah itu ketika esok akan wafat. Bagaimana Ustazah? Kita saja tidak tahu kapan kita wafat. Maka jadikan hari ini adalah hari terakhir seakan-akan engkau esok akan wafat. Teruslah beribadah sampai di mana nanti waktumu tiba. Ada pertanyaan lagi? Maaf Ustazah, saya ingin bertanya. Saya seorang muslim Ustazah. Namun, beberapa lama ini saya lalai atas perintah Allah. Saya sibuk mengejar dunia. Saya tidak pernah sholat dan membaca Al-Quran. Hingga saya lupa semuanya Ustazah. Dan semalam saya mendapatkan sebuah mimpi di mana saya seperti mendapat sebuah teguran bahwasanya saya telah terlalu jauh dari Allah. Jika saya bertaubat Ustazah, apakah taubat saya diterima ya Ustazah? Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun pada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Jika kamu benar-benar bertaubat dan mengakui semua kesalahan, maka Allah akan mengampuni. Husnudzon kepada Allah. Maaf Ustazah, saya izin bertanya lagi Ustazah. Adakah tempat rekomendasi yang baik untuk kita belajar Al-Quran yang benar-benar dari dasar Ustazah? Alhamdulillah, saya mempunyai guru yang luar biasa. Ia membuka kelas tahsin bersama Toki. Di sana kita benar dibimbing dari dasar dengan penuh kesabaran. Diajarkan harfan-harfan, per huruf hingga kita lancar membaca Al-Quran. Apakah ada Ustazah yang seusia kami yang belajar di sana Ustazah? Pasti banyak anak muda yang sudah lancar membaca Al-Quran. Sedangkan saya baru mau belajar kembali dari huruf hijaiyah. Apakah masih bisa Ustazah? Belajar Al-Quran itu tidak pernah memandang usia. Justru orang yang belajar lalu ia membaca Al-Quran, dalam keadaan proses ia terbata-bata, maka pahalanya akan menjadi 2 kali lipat.
Jangan pernah malu karena usia, tapi malulah karena sudah tidak bisa membaca Al-Quran, namun juga tidak mau belajar. Baik Ustazah, saya ingin bergabung. Saya ingin belajar kembali Ustazah. As-salatu khairun minan naum. Azan subuh. Aku masih ngantuk. 5 menit lagi deh. Azan. Astagfirullah, udah jam 9. Aku kesiangan. Ya Allah, hamba belum sholat subuh. Dan sebentar lagi jadwal tadrib. Safa terburu-buru mengambil air wudhu, lalu mengerjakan sholat subuh walaupun kesiangan dan segera membuka Zoom. Masya Allah, sulit sekali untuk menyebut huruf-huruf ini. Udah 1 bulan, masih tetap di Iqra yang sama. Apa aku mundur aja ya? Lelah banget rasanya. Astagfirullah, apa-apaan ini? Ingat, lelah dalam agama itu tipu daya setan. Ya Allah, ampuni hamba yang masih sulit mengontrol iman dan hawa nafsu ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tubuhkanlah hatiku di atas agamamu. Di luar kamar, Kak Via, saudara Safa, mendengar tangisan Safa. Ia pun masuk lalu bertanya, "Mengapa kamu menangis, Safa?" Safa pun menjelaskan apa yang terjadi terhadap dirinya. Ingat ya Dek, surga itu tidak didapatkan dengan bermalas-malasan dan selalu mengikuti hawa nafsu. Surga itu mahal, dan mendapatkannya juga harus dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi semangat terus ya belajarnya. Insya Allah jika kita punya niat dan kemauan yang kuat untuk bisa, insya Allah semoga Allah akan mudahkan kita selalu. Apalagi ini Al-Quran yang kita pelajari adalah kalamullah. Insya Allah nggak akan sia-sia dan pahalanya akan berlipat ganda jika kita mau bersabar dalam belajar. Kuncinya, kita harus selalu berusaha untuk melawan hawa nafsu kita yang selalu datang untuk melemahkan semangat kita dalam belajar. Semangat ya Dek, kita pasti bisa melawan hawa nafsu kita. Semangat! Sambil mengeluarkan air mata, Safa menoleh ke arah kakaknya sambil tersenyum haru dan berkata, Makasih ya Kak, selalu menyemangati aku saat hawa nafsu selalu menyerang. Makasih karena kakak selalu memotivasi aku dan memberiku semangat untuk terus belajar di tengah hawa nafsu yang kadang selalu menguasai. Semoga Allah mudahkan kita selalu ya Kak untuk selalu melawan hawa nafsu kita. Walau sulit, insya Allah atas pertolongan Allah kita bisa melawan hawa nafsu kita Kak. Hingga pada akhirnya aku pun sadar, sulit sesungguhnya itu ketika menahan hawa nafsu. Lelah sesungguhnya itu ketika mengontrol iman, yang dimana iman terkadang naik dan turun. Tapi ingatlah, setiap apapun yang kamu lakukan, Allah mengetahui semuanya. Jangan pernah menyangka setiap yang kamu lakukan tak akan ada balasannya. Pilihan sekarang ada di tanganmu. Lelah di dunia karena beribadah, atau lelah di akhirat karena siksanya api neraka. Perbanyaklah membaca, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khotimah. Wahai Allah dengan mereka ahlul bait. Wahai Allah, berikanlah akhir yang baik, husnul khotimah. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan berkumpul di surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.